Siap. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah teman-teman masjid Al-Aqsa dan Muslim sebelum berbincang ada beberapa hal yang disampaikan dari kami selaku TKM. Yang pertama kami
Dan insya Allah untuk kegiatan ini gratis. Kepada Bapak sekalian yang akan melaksanakan, yang akan mengikuti untuk akademi Imam Ghazali ini, boleh menghubungi beberapa nomor informasi, dan informasi juga tertera di banding sebelah kiri Masjid Al-Azhar. Kemudian informasi berikutnya untuk jadwal salat zuhur hari ini, Jumat 9 Februari 2024, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1440 Hijriah, yaitu pada pukul 12:07 waktu Indonesia bagian barat. Yang berkaitan selaku Imam Al-Khatib yaitu Al-Ustaz Furqan Utara. Alhamdulillah yang sudah ada dalam kita. Kemudian berikutnya insya Allah untuk Imam Al-Khatib Jumat depan tanggal 16 Februari 2024 bertepatan dengan 6 Sya'ban 1440 Hijriah, yaitu Al-Ustaz Indra Mulyana dan Singapura. Bila mungkin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi pengikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wasma'u wafhamu ma qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. 1 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mengalami peristiwa Isra Mi'raj
Apa itu Isra? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian beliau melanjutkan dengan perjalanan Mi'raj, yaitu naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit pertama, langit kedua, terus sampai ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sebagian malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Kemudian terkait dengan peristiwa Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surah An-Najm, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha." Sungguh ia telah melihatnya pada kesempatan yang lain, inda sidratil muntaha, di Sidratul Muntaha. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebetulnya ada banyak pelajaran yang dikupas tuntas oleh para ulama berkenaan dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada kesempatan yang sempit ini, khatib ingin mengajak kita bersama setidaknya bisa mengambil 4 poin penting dari peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama, Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat dan ujian keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mengapa dikatakan demikian? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Isra Mi'raj ini adalah mukjizat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, mukjizat ini adalah amrun khariqun lil adat, sesuatu yang di luar kebiasaan, menabrak hukum-hukum alam, menabrak sunatullah yang sudah berjalan di muka bumi ini. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Palestina, yang kalau hari ini kita lihat di Google Maps, perjalanan atau jarak antara Mekah Palestina itu kurang lebih 1200 km. Orang-orang jahiliyah kala itu, para pedagang ketika mau melakukan perniagaan, perjalanan dari Mekah ke Syam, termasuk ke dalamnya adalah Palestina, mereka memerlukan waktu kurang lebih 40 hari dengan mengenakan kendaraan tercepat kala itu, yaitu kuda. Namun apa yang terjadi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya melalui perjalanan tersebut kurang lebih 1 malam. Dan tidak hanya berhenti di Palestina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus lanjut naik ke langit pertama, langit kedua, sampai ke Sidratul Muntaha, dan kembali lagi ke Mekah kurang dari 1 malam. Hal ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ayat yang tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya laila, pada sebagian malam. Secara bahasa, asra itu maknanya adalah memperjalankan pada malam hari. Namun pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menambahkan dengan kata-kata laila? Ini menegaskan kepada kita bahwa perjalanan tersebut adalah perjalanan malam hari yang singkat, hanya sebagian malam saja. Belum lagi kalau kita renungkan, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit pertama, langit kedua, ketiga, terus sampai ke Sidratul Muntaha, dan bisa selamat kembali lagi ke bumi. Tentu ini adalah mukjizat. Jangankan zaman itu, zaman sekarang pun tentu ada butuh teknologi yang mungkin
belum bisa tercetuskan supaya manusia itu bisa naik ke langit pertama, langit kedua, terus sampai ke Sidratul Muntaha. Inilah yang dikatakan sebagai mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak heran ketika Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan di dalam kitabnya Fiqhus Sirah Nabawiyah, Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika subuh hari setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada orang-orang Quraisy bahwa dia telah melakukan perjalanan Mekah, Palestina, kemudian naik ke langit pertama, langit kedua, dan kembali lagi ke Mekah. Maka orang yang mendengarnya geleng-geleng kepala, tidak percaya, bahkan tidak sedikit yang hendak kembali ke agama semula. Namun ketika kabar ini sampai kepada Abu Bakar, maka beliau mengatakan, "Lau qala dzalika faqad shadaqa." Kalau sahabatku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, sungguh benar adanya. La usaddiqu ala ma ab'adi min dzalika. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan yang lebih dahsyat, yang lebih gila dari hal itu, maka aku akan membenarkannya. Maka sejak saat itu Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pelajaran penting dari hal ini adalah bagi kita orang yang beriman. Mungkin kita ketika saat ini tidak mendengar langsung cerita Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita dihadapkan dengan ajaran-ajaran Islam yang mungkin sebagiannya tidak masuk akal, sebagiannya tidak bisa dinalar dengan otak kita yang terbatas ini. Maka belajar dari Abu Bakar Siddiq, sungguh kalau kita sudah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apapun yang dibawanya, yang dikabarkannya, maka kita mesti mempercayainya. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal tersebut kepada para sahabat radhiyallahu anhum? Sayyidina Umar itu pernah berhadapan dengan Hajar Aswad. Beliau kemudian bergumam, "Innaka hajarun la tanfa'u wa la tadurru." Engkau ini hanyalah seonggok batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Andai saja aku tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka aku pun tidak sudi untuk menciummu. Namun meskipun tidak masuk akal, Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad itu gara-gara melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya. Demikian pula Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Laukan ad-dinu birra'i." Andai saja agama ini semata-mata hanya disandarkan kepada akal, tentu bagian bawah sepatu, bagian bawah khuf itu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Namun syariat kita yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang mengusap khuf, mengusap sepatu, maka yang diusap adalah bagian atasnya. Ini menunjukkan kepada kita apa? Bahwa keimanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterima apa adanya, meskipun kadang tidak masuk akal. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian poin yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua, Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menegaskan kembali kepada kita pentingnya Masjidil Aqsa dan Palestina, yang hari-hari ini masih basah di ingatan kita. Bagaimana penjajah Yahudi, Zionis Israel itu sudah memberikan kenyataan yang pahit bagi kaum muslimin, telah membunuh ribuan kaum muslimin, dan ini adalah peristiwa yang mengenaskan bagi kita semua. Maka ketika kita membaca ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Maka ini mengingatkan kepada kita pentingnya Masjidil Aqsa yang hari ini masih berada di bawah cengkraman orang-orang Zionis Israel laknatullah. Maka Syekh Ramadan Al-Buti lagi-lagi mengingatkan kepada kita peristiwa Isra Mi'raj itu, meskipun Masjidil Aqsa jauh di sana. Disebut Al-Aqsa itu karena pada masa itu kalau dilihat
atau kalau dituju dari Masjidil Haram maka bu'du masyafatuhu, jauh jaraknya, maka disebut sebagai Masjidil Aqsa. Dan kita pun mengetahui bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini setelah Masjidil Haram, terpaut jarak 40 tahun lamanya. Pertama yang dibangun di muka bumi ini adalah Masjidil Haram, kemudian yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, maka Syekh Ramadan Al-Buti mengingatkan kepada kita, mengenang Isra Mi'raj itu sekaligus harus juga memberikan perhatian kepada kita dimanapun berada, kapanpun, untuk terus memberikan perhatian kepada Masjidil Aqsa, juga kaum muslimin di sana yang hari ini masih tertindas, masih berada di dalam cengkraman Yahudi laknatullah alaihim. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, namun kabar gembiranya terkait dengan Palestina dan Masjidil Aqsa ini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra-nya sampai di Masjidil Aqsa, kemudian beliau diminta untuk menjadi imam salat 2 rakaat mengimami para nabi, para anbiya sebelumnya. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kelak Masjidil Aqsa, Palestina itu akan berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Karena secara fikih orang yang lebih berhak menjadi imam itu adalah sahibul bait. Yang menjadi imam itu yang lebih layak adalah pemangku kekuasaan di sana. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau itu adalah khatamun nabiyyin, nabi pamungkas, namun diminta untuk menjadi imam bagi para nabi sebelumnya. Ini menunjukkan kepada kita apa? Ingin menunjukkan kepada kita bahwa kelak di kemudian hari setelah peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Palestina akan di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dan ini terbukti hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, maka Palestina bisa diraih berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Maka ini pun menjadi kabar gembira bagi kita semua. Kelak di kemudian hari, meskipun hari ini Masjidil Aqsa, Palestina masih berada di dalam cengkraman orang-orang Zionis Yahudi laknatullah alaihim, namun Allah menjanjikan ia akan kembali ke pangkuan kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wasma'u wafhamu ma qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga, Isra Mi'raj pun memberikan penegasan kepada kita semua bahwa Islam itu adalah agama fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan yang telah Allah titipkan pada diri kita. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai mengimami para nabi di Masjidil Aqsa, kemudian Jibril alaihi salam menyodorkan 2 buah gelas. Gelas yang pertama berisi susu, kemudian gelas yang kedua berisi khamr, minuman keras. Apa yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih gelas yang isinya adalah susu. Melihat kenyataan tersebut, kemudian Jibril berkata, ikhtarta al-fitrah, engkau telah memilih fitrah. Andai saja engkau memilih gelas yang isinya minuman keras, tentu nanti umatmu akan tersesat. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, hal ini mengisyaratkan bahwa risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama Islam ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama ini yang sesuai dengan fitrah yang telah Allah ciptakan pada diri manusia. Maka tidak heran hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, ketika hari-hari ini kita melihat tren
betapa perkembangan jumlah kaum muslimin itu di dunia ini kian positif. Karena apa? Karena tentu karena agama Islam ini sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Maka sebaliknya, manakala di antara kita ada yang melalaikan pengamalan ajaran Islam, bahkan ia mengambil ideologi, mengambil ismu-ismu yang itu bertentangan dengan Islam, maka pada hakikatnya dia sedang merusak fitrah kemanusiaannya itu sendiri. Ketika menjalankan ekonomi tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, maka pada hakikatnya dia sedang menjalankan ekonomi tidak sesuai dengan fitrah manusia. Demikian pula ketika seseorang melakukan aktivitas sosial, pendidikan, budaya dan sebagainya, ketika ia tidak menjalankan ajaran Islam, tentu ini bertentangan dengan fitrah manusia. Demikian pula ketika seseorang menjabat, melaksanakan aktivitas politik, mengambil ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, pada hakikatnya dia sedang menjalankan aturan yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika seseorang tidak mengambil ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia, maka tidak ada yang bisa diharapkan kecuali kehancuran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan ataupun di lautan disebabkan oleh apa? Bima kasabat aydin nas. Para ahli tafsir mengatakan bima kasabat aydin nas itu bima asin nas, karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Apa itu maksiat? Maksiat itu melalaikan ajaran Islam. Yang wajib harusnya dilaksanakan, ia malah tinggalkan. Yang haram harusnya ia tinggalkan, ini malah dikerjakan. Ini adalah kemaksiatan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, pelajaran penting yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika mengingat bahwa pada tahun itu, pada tahun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami Isra Mi'raj, kita mengenalnya sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Mengapa disebut demikian? Karena pada tahun tersebut istri tercintanya Khadijah binti Khuwailid meninggal. Padahal Khadijah ini adalah istri yang begitu sangat benar-benar memberikan sokongan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan dakwahnya. Bukan hanya waktunya, tetapi juga hartanya habis dalam rangka mensupport perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Thalib pamannya pun meninggal. Padahal Abu Thalib ini adalah backing dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah tantangan luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy kala itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun hijrah ke Taif, meminta pertolongan ke Taif, berdakwah ke Taif. Namun apa yang dialami oleh Rasulullah di Taif bukan penerimaan yang baik, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditolak. Kalau hari ini kita mengenal dakwah dipersekusi, dakwah dikriminalisasi, maka itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Taif. Dia dilempari oleh anak-anak kecil dan orang-orang gila yang disuruh oleh para pembesar Taif. Saking mengkhawatirkannya, para ahli sejarah mengatakan andai saja terompah atau sendal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperas, maka akan keluar darah yang mengucur dari sekujur tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdasarkan tiga hal ini, tahun tersebut dikenal sebagai Amul Hazn, tahun kesedihan. Maka peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah diantaranya adalah dalam rangka menghibur dan mengokohkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit pertama disambut oleh Nabi dan juga para penghuni langit kala itu. Naik ke langit kedua, ketiga pun demikian. Sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut luar biasa dengan ungkapan Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ingin menegaskan kepada kita, hai Rasul, andai saja engkau di dunia itu terasa sempit, orang-orang sudah tidak mau menerimamu lagi, dakwah mengalami pertentangan, persekusi, kriminalisasi dan sebagainya, jangan khawatir, bergembiralah karena sungguh penduduk langit menyambutmu dengan luar biasa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka apa pelajaran penting dari hal ini? Pelajaran pentingnya adalah ketika kita mengalami masalah,
entah itu dalam pekerjaan, perjuangan, dakwah dan sebagainya. Andai di dunia sudah terasa sempit, maka ada tempat lain untuk bersandar, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka mudah-mudahan ketika kita mengenang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa menguatkan keimanan kita, bisa semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa semakin yakin, tawakal kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira lain kepada kita semua. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha zawaliyal ardo fara'aitu masyariqaha wa magharibaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melipat bumi ini untukku, sehingga aku bisa melihat ujung barat hingga ujung timurnya. Kemudian fasaya blugu mulku ummati mazuwaliya minha. Sungguh kekuasaan umatku, kekuasaan kaum muslimin itu akan sampai seluas apa yang aku lihat, meliputi ujung barat hingga ujung timur. Ini adalah bisyarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk kepada kita. Kabar gembira Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa kekuasaan kaum muslimin itu akan meliputi ujung barat hingga ujung timur, akan meliputi sejauh matahari itu bersinar di muka bumi ini. Ini adalah kabar gembira lain yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akhirnya marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Jumat terakhir di bulan Rajab. Hari Jumat adalah Sayyidil Ayyam, rajanya hari. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan iman kita, diberikan keistiqomahan untuk senantiasa taat, untuk senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, mohon diluruskan di rapat langsungnya sedepannya yang dirasa kosong, mohon diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu
هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi